Ini waktu dia menang ya. Kunci suksesnya adalah lockdown. Ya. Terus waktu itu ditanya, ada satu pendapat yang ngomong, ini makanya kan bingungin orang ini ya. Jangan salah loh, ini justru naik setelah dimulai vaksinasi. Justru setelah vaksinasi ini angkanya naik. Ini pendapat yang salah dan sesat. Ya. Ini informasi yang salah. Ya, ini benar-benar salah. Ini orang yang ngaco. Yang nggak ada juntrungannya ngomong kayak gini. Ini data yang salah. Jadi kalau sudah ngomong gara-gara vaksin terus setelah divaksin yang mati lebih banyak, itu pendapat bodoh. Ya. Karena setelah saya selidiki bukan itu. Ya. Jadi ini ada beberapa data yang saya kotak ini nih. Mereka menggunakan ivermectin. Lagi-lagi obat yang nggak ada evidence base-nya untuk COVID. Wong mendadak, kasusnya nggak jelas, buru-buru minta evidence base. Sekarang aja kita pakai vaksin, juga nggak perlu pakai evidence base. Karena ini emergensi, darurat. Harus dijalankan. Ya, enggak ada evidence base-an. Jadi kita cuma butuh approval, ya, regulasi dari POM. Walaupun suatu saat bisa ditarik lagi, ya bisa. Ya enggak tahu lah, ini kan emergensi. Ya, kasusnya seperti itu. Ya. Jadi dia bilang vaksin apa yang sudah dipakai di India? Ya, ini jab ini imunisasi. Ya. AstraZeneca, Oxford, Barat Biotech, ini dari negara-negara lain. Ini yang mau divaksinasi berapa orang? 300 juta. Penduduknya dia itu 1,4 miliar. Miliar loh ngomongnya ini. Ya mestinya yang diimunisasi 600 juta ya. Ini mah 300 miliar. Kira-kira tercapai enggak herd immunity kalau seandainya ini dilakukan? Ya tetap tidak tercapai teman-teman. Ya kalau tadi kita pakai patokannya Dr. Aman Pulungan ya. Dia kan bilang 50%. Nah, dari 1,4 billion ya, miliar itu ya mestinya ya 700 juta lah. Ya. Nah ini cuma 300 juta. Rencana loh ini. Belum kejadian loh ini. Ini rencananya dia dan yang dipakai itu punyanya yang ini. Ya AstraZeneca. Ya. Terus kita lihat, kira-kira bagus nggak? Kenapa kok sampai tiba-tiba angkanya meledak dan dituduh dari vaksin? Ya. Kita lihat nih, justru punya AstraZeneca itu lumayan loh, 60-90% efikasinya dia. Dibandingkan punya Sinovac yang kita pakai di Indonesia. Ya ini kan data ya, data yang pada waktu itu. Ya. Nih, datanya Sinovac dikatakan sampai sini nih, ya rata-ratanya jatuh angkanya di 50. Tapi punya AstraZeneca kan bagus. Ini yang dipakai di India, teman-teman. Ya, tadi India aja jadi seperti itu gitu loh. Jadi kebayang enggak kalau kira-kira nanti di Indonesia piye, Dok? Apa enggak lebih parah Dok di Indonesia, Dok? Ya, makanya itu kita enggak tahu. Ya. Kita enggak tahu, jujur enggak tahu. Data ini ya juga data yang membingungkan. Apakah gara-gara ini berarti vaksin kita jelek? Belum tentu. Karena ini berdasarkan uji coba yang namanya efikasi. Ya. Vaksin ya dari pertama kali dibuat ya, pertama kali si virus ini muncul ya, sampai data terakhir yang saya, bukan data terakhir, data yang bisa saya akses lah ya. Ini mereka itu kebanyakan ya. Nah, mereka itu ada sekian banyak vaksin loh yang diteliti. Fase 1 ada 49. Ini kan ada melewati 3 fase. Di fase 2 ada 37, berarti ada yang nggak lolos ya, atau belum selesai fase satunya, ya masih uji coba. Jadi yang kita tahu ada 49 macam vaksin coronavirus yang sedang diuji coba. Semua nggak ada evidence base. Yang sudah lolos fase 2 ada 37, yang lolos fase 3 27, yang sudah di-approve sama FDA itu 8. 4 ditolak. Ya, 4 ditolak. Nah, yang 8 itu salah satunya kita punya Sinovac, ya yang baru hari ini saya baca di Detik hari ini, jadi belum saya update ya. Saya baca di Detik, Sinovac akhirnya di-approve sama BPOM untuk digunakan dalam fase emergensi di Indonesia. Sudah kadung disuntikkan ke saya. Ya mungkin bukan Sinovac, Sinovac ya namanya. Saya lupa karena ada 2 perusahaan. Ya. Oke. Tadi masalah India lagi, yang ngomong vaksinasi. Ini coba dilihat 2 data ini yang berhasil saya dapatkan ya dari internet ya langsung ya. Ini kasusnya dari September ya, jadi jumlahnya naik di April jadi tsunami. Kemudian kalau dilihat imunisasinya ini kan dari Januari ya.
Imunisasinya itu baru dimulai, teman-teman. Ini loh, baru dimulai. Dan ini rencananya dia memberikan vaksinasi ke 365 million. Padahal penduduknya ada 1,4 billion. Sampai akhir bulan Juni ini targetnya mereka akan tercapai 265 juta yang divaksinasi. Ya, ini pasti sampai sini, belum sampai mana-mana, sudah meledak. Ya, jadi ini bukan kesalahan dari vaksinasi, teman-teman. Kesalahan dari orangnya, ya, yang tidak menjalankan prokes. Terlalu sembrono, terlalu euforia. Dikatakan India sudah sukses, akhirnya dia ya berantakan sendiri sekarang. Ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa data tadi itu salah. Yang mengatakan justru gara-gara divaksin, angka kematiannya tinggi, itu salah, teman-teman. Ya, salah banget. Justru vaksinasinya baru dimulai, ya, dan nggak sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Ya. Oke, jadi jangan punya pikiran negatif ya. Setelah vaksin aku tambah cilaka. Setelah vaksin temanku mati. Nanti dulu banyak faktor. Tapi yang jelas di sini kita buktikan untuk kejadian tsunami tadi bukan karena gara-gara divaksin yang mati jadi lebih banyak. Karena vaksinnya juga baru dimulai. Ya, udah kelihatan ya teman-teman ya. Ya kelihatan ya beda puncaknya jauh ya dari tabel yang kiri ya. Oke, kita lanjut. Jadi kegagalan di India itu 5M ini tidak diterapkan ya. Pesta kawin mulai banyak, nggak pakai masker. Perayaan-perayaan keagamaan juga banyak ya. Mandi di sungai Gangga ya, banyak ya. Jaraknya deketan ya, penduduknya kan lebih banyak dari kita 1,4 billion ya. Nggak pakai masker, nggak menjaga jarak. Cuci tangan dok, tapi pakai air sungai Gangga dok, yang warnanya coklat. Ya gak jelas ya, yang ditempatin sapi, tempati kotoran, tempati macam-macam ya, I don't know lah ya, kebersihannya kayak apa. Tidak menghindari kerumunan, tidak mengurangi mobilitas. Nah ini 5M. Ini kegagalan mereka sehingga mereka masuk ke dalam tsunami. Dan ini, coba kalian lihat di sekitar kalian. Berapa banyak yang sadar memakai masker? Berapa sadar yang menjaga jarak? Apalagi nanti makin ke daerah. Aku pernah ya waktu zaman COVID, aku staycation, aku ke kota Kuningan, cuman beberapa kilo, mungkin 3 jam ya, 3 jam dari Jakarta. Sekeluarga kami pakai masker, kami dilihatin orang, kayak orang aneh. Mereka semua gak ada yang pakai masker. Kurang lebih nanti kalian di daerah, kalau kalian mudik ya orang-orang di daerah kayak gitu itu. Mereka mikir COVID nggak nyampe sana, padahal kalian yang bawa. Dokter sinis banget ya, kalian saya bawa. Kebiasaan cuci tangan, ya. Menghindari kerumunan enggak kita. Pagi nanti di kita pakai banyak salaman lah, cium tangan lah, cium macam-macam, tangannya tercemar enggak dicuci, dicium lagi. Padahal nanti sumber masuknya dari mana? Dari hidung, dari mulut, dari mata ya, masuk ke sana. Ini hati-hati teman-teman, ya. Makanya peringatan pemerintah itu betul menurut saya. Asal kita menyikapinya dengan bijaksana, enggak ngawur, enggak emosional, enggak nuduh. Ya. Pasti ada reasonnya, ada alasannya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang case kedua. Malaysia meningkat. Ya, Malaysia sekarang makin banyak nih. Yang mati malah usia muda. Padahal Malaysia juga sempat sukses. Ini ada kunci suksesnya di bulan April tahun lalu. Ya, sukses. Bagaimana Malaysia sukses? 100 hari lockdown. Jadi lagi-lagi kata kuncinya itu lockdown. Jadi Malaysia melakukan lockdown selama 100 hari. Sukses, COVID turun. Kemudian sekarang kenapa naik lagi? Bosen dok, ini yang namanya pandemi fatigue. Bosen dok, aku udah gak punya kerjaan. Sekarang kehidupan tuh begitu boringnya, aku butuh hidup. Seakan-akan namanya corona itu sudah tidak membahayakan lagi. Udah capek saya dok. Situasi ekonomi, situasi kehidupan keluarga, yang namanya semua berdampak ya di bidang ekonomi. Kehidupan di masyarakat, ya ekonomi belum pulih ya. Banyak yang masih belum bekerja, belum apa, otomatis benar fatigue dong. Mulai aturannya longgar. Ya bolehlah sekali-kali ketemu teman, bolehlah badminton, bolehlah ini ya.
Sampai kemarin di Bekasi ada satu kejadian, orang mau sholat pakai masker aja nggak boleh. Ya, akhirnya sudah dibereskan. Ya, sudah beres, sekarang sudah boleh. Ya begitulah, ya banyak yang seperti itu. Ya. Orang capek, dan kita di Indonesia sudah mengalami yang namanya capek. Kita bosen, sampai kita berpikir kadang-kadang apakah betul COVID itu ada, atau enggak ini cuma alasan. Apa ini bukan konspirasi? Apa ini bukan, kita udah mulai mikir yang aneh-aneh teman-teman. Ya, ini yang ada di sini. Kita udah gak melihat lagi bahayanya kalau sudah mengancam nyawa. Kita udah gak melihat lagi. Kita udah menuduh ya kiri kanan atas bawah ya, maunya menyusahkan rakyat, ya, maunya inilah apa iya gitu loh. Nah kalau yang kena lebih banyak lagi apa enggak lebih susah? Ya, nah inilah. Jadi kita butuh jadi orang baik ya, butuh untuk tidak egois ya, supaya kita bisa menyelamatkan seluruh bangsa kita. Ya. Ini ya ceritanya ya. Jadi di Malaysia juga mereka suksesnya karena lockdown. Di Indonesia enggak berani lockdown. Karena ada negara lain yang melakukan lockdown, juga ada yang gagal, ada yang dibebaskan, juga ada yang gagal. Jadi kita ngikutin alur tengah ya, yang kita jaga stabilitasnya dan kita bersyukur ya sampai saat ini semuanya baik. Tapi ketakutan saya loh ya, gara-gara informasi yang diterimanya salah sama kita, yang nanti kenapa gak boleh mudik ini salah, kita bisa jadi tsunami, ya, tsunami COVID di Indonesia. Ya. Ini kejadian di Malaysia, sekarang kita lihat Indonesia. Nah ini di dunia, ya di dunia itu trennya naik, ya karena banyak negara yang masih naik di dunia. Di Indonesia, kayaknya kita sudah turun dok, kayaknya kita sudah lebih baik dok. Ini angkanya ya, total kasusnya ya, yang sembuh sekian ya, yang meninggal sekian. Oh yang meninggal dikit dok, iya dikit. Kalau itu keluargamu mau apa kamu? Sorry ya, kalau itu kamu mau apa? Kalau kamu masuk yang dikit itu mau apa kamu? Ya jangan ngomong sedikitnya. Kalau kita yang bagian dari itu gimana gitu loh. Maka jangan sampai jadi bagian yang ini. Itu loh yang mau kita jelaskan di presentasi ini. Kita jangan jadi bagian yang di situ. Memang angkanya kecil, tapi jangan bagian kita. Ya. Data ini saya cross check. Saya akses dari 6 Mei ya, dari Kementerian Kesehatan, benar ya. Yang positif hampir 1,7. Yang sembuh 1,5. Yang meninggal benar. Datanya ini benar teman-teman. Pertanyaannya lagi-lagi satu. Mohon maaf ya, bukan maksud saya menjelek-jelekan ya. Apa data kita valid? Apa data kita benar? Apa data kita bisa dipertanggungjawabkan? Sorry ya, cuma nanya. Ya, sorry nanya, tak punya maksud lain. Apa iya data yang kita tampilkan sudah sesuai? Bukan data sulapan, bukan data yang macam-macam. Sorry, cuma nanya. Ya, karena saya khawatir ya, karena melihat kualitasnya sebagian besar orang dari kita itu saya takut data ini data yang tidak benar. Ya, cuma takut. Ya. Kemudian ada satu kota lagi, virus corona varian baru B117, B1351, B1617 sudah ada di Indonesia. Sudah ada virus mutasi ternyata di Indonesia ya, luar biasa ya. Satu belum beres, yang lainnya muncul ya. Jadi ada di website ini kita dapat dua informasi. Nomor satu, confirm ya yang sakit COVID ada berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Yang kedua, confirm di Indonesia sudah kemasukan virus-virus corona yang mutan ya. Oke ya, mantap ya ceritanya ya. Oke. Kecepatan dok, ya. Mengapa topik ini penting? Ini dia ya. Jadi data yang kita tahu tes massal COVID itu, data kita itu ternyata paling minimalis dibandingkan negara lain. Coba jumlah penduduk kita sama Singapura, oh jauh banget ya, Singapura paling cuma 5 juta orang ya, lebih kecil dari Jakarta ya. Tapi data yang dites massal itu 11,1 ribu per 100 ribu orang kalau nggak salah ya, rasio dari per 1 juta penduduk.
Di kita per 1 juta penduduk yang dites cuma 48 orang. Makanya aku nanya, data kita benar gak ini tes COVID-nya ini? Ya, data kita paling minimalis nih. Ya, jadi datanya besar nih, apa benar yang sakit cuma segitu? Ya, sorry loh ya, cuma nanya itu doang ya. Jangan-jangan sebetulnya yang ada di masyarakat kita tuh datanya jauh lebih besar ya, tapi nggak bisa kita deteksi ya. Ya, cuma ngomong lah ya. Sekarang kita lihat 2 negara yang melakukan 2 strategi berbeda. Ya. India melakukan lockdown, dia sukses ya dalam melakukan penyebaran, mengeliminasi penyebaran virus. Kejadiannya turun, tapi ekonominya jeblok. Kenapa dia gagal di ekonomi ya? Gak ada persiapan, iyalah mendadak ya, tidak ada jaminan sosial. Kita sih bersyukur dikasih tunjangan sama pemerintah. Masih kemarinnya saya masih lihat orang-orang masih antri di bank ngambilin uang. Ya untuk menjaga ekonomi tetap hidup.